semuanya, perkenalkan nama saya Sabnia Kalista Andini dengan NIM terakhir 148 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tutorial tentang bagaimana cara mengakses database ScienceDirect melalui laman resmi SSO Universitas Diponegoro, serta cara melakukan pencarian artikel ilmiah dengan memanfaatkan berbagai pola desain pencarian yang terdapat dalam sistem pencarian informasi. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kesulitan mencari referensi jurnal atau artikel ilmiah untuk tugas kuliah? Nah, kadang kan kita udah mencari di internet tetapi sumbernya belum tentu terpercaya atau bahkan sulit menemukan artikel yang benar-benar sesuai dengan topik yang kita butuhkan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, penggunaan teknologi informasi seperti mencari sumber referensi informasi sudah jauh lebih mudah loh. Kita bahkan gak harus datang langsung ke perpustakaan karena sekarang sudah ada perpustakaan digital atau digital library. Kita dapat mengakses berbagai sumber informasi ilmiah secara online, kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Nah, ngomong-ngomong soal digital library nih. Digital library sendiri adalah sistem yang menyediakan informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui internet sehingga memudahkan pencarian, pengelolaan, dan penyebaran informasi secara cepat dan efisien. Terus, digital library juga manfaatnya adalah agar hasil pencariannya tuh lebih spesifik, pengguna dapat memanfaatkan fitur seperti filter dan teknik pencarian lanjutan di ScienceDirect. Nah, dari tadi kan kita ngomongin ScienceDirect nih. Nah, ScienceDirect sendiri itu apa sih? ScienceDirect adalah platform database yang menyediakan jutaan jurnal dan artikel ilmiah dari berbagai bidang ilmu. Platform ini dimiliki oleh Elsevier dan digunakan untuk mencari, membaca, serta mengunduh sumber ilmiah seperti jurnal, e-book, laporan penelitian, dan bab buku akademik. ScienceDirect ini tuh juga dianggap sebagai perpustakaan digital yang berisi berbagai informasi ilmiah di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Fungsi utamanya adalah membantu pengguna menemukan referensi terpercaya, membaca hasil penelitian terbaru, dan mengunduh artikel ilmiah. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita masuk ke database ScienceDirect, kita tuh harus masukin query atau kata kunci. Nah, query itu adalah kata atau kumpulan kata yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam kolom pencarian untuk menemukan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya yang aku pakai ini, query-nya adalah Digital Library and Information Retrieval and Education. Nah, kalau misalkan kita menggunakan query dan memanfaatkan berbagai fitur pencarian yang tersedia tuh nanti kita bakal dapat artikel yang relevan karena kita udah mempersempit pencarian tersebut. Di sini aku pengen ngasih tahu teman-teman buat apa aja sih search design yang ada di ScienceDirect. Pertama aku login dulu ya. Di situ aku mau masukin sandi. Nah, habis kita udah login gini, kita pilih yang jurnal yang dilanggan Undip. Habis itu kita pencet yang ScienceDirect. Nah, di sini tuh nampilin searching design yang namanya autocomplete. Nah, autocomplete ini adalah memberikan saran otomatis saat pengguna mengetik berdasarkan kata kunci populer atau riwayat pencarian sehingga mempercepat proses pencarian. Nah, seperti kayak aku ini, misalkan aku ngetik digital. Nah, itu muncul Digital Library
sama Digital Library and Information ini. Nah, ini ada kata kunci yang ingin aku cari. Digital Library and Information Retrieval and Education, tanpa tanda petik ya. Nah, disitu kita pencet aja search. Di sini juga nampilin yang namanya federated search, yaitu seperti kita tuh cukup melakukan satu kali pencarian, tetapi jurnal yang dihasilkan bisa berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, setelah itu di sini juga ada yang namanya Faceted Navigation. Faceted Navigation itu kayak kita harus setting dari tahun, subscriber journal, article type, publication title, subject area, language, dan access type. Nah, itu kita bisa setting-setting sendiri untuk mempersempit pencarian. Setelah itu, di sini juga ada yang namanya Best First. Best First ini adalah menampilkan hasil pencarian yang paling relevan di bagian atas, seperti Digital Transformation in Academic Libraries. Ini biasanya ini yang paling relevan dari apa yang kita cari di sini. Cuman di sini ada yang namanya setelah kita klik, di sini nggak ada searching lagi ya. Cuman di sini ada yang namanya structured results, yaitu yang dapat menampilkan judul jurnal, nama penulis, tahun terbit, dan sedikit ringkasan isinya. Nah, di situ kita di sini juga nemuin yang namanya actionable result. Kita klik ya yang ini. Nah, actionable result itu adalah tindakan di mana ini tuh memberikan fitur interaksi kayak menyimpan, membagikan, dan mencetak. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, di sini bisa cetak. Maksudnya bisa nyimpen file PDF artikel ini. Setelah itu kita kembali dan kita scroll paling bawah. Itu ada yang namanya pagination. Pagination itu adalah membagi hasil pencarian ke dalam beberapa halaman agar lebih rapi dan mudah dinavigasi. Nah, ini namanya pagination ya guys. Nah, untuk advanced sendiri itu menyediakan fitur pencarian lanjutan seperti fitur dan operator and or not untuk membantu penemuan informasi yang lebih spesifik dan kompleks. Maksudnya adalah and or not ini tuh yang di ini guys, yang digital library yang kita. Nah, itu adalah namanya advanced search. Selain itu, kita kembali ke sini ya. Nah, di sini tuh juga ada recommended article. Jadi maksudnya adalah ini namanya personalization. Jadi kita juga direkomendasikan karena kita kan mencari ini ya, kita mencet yang digital transformation. Nah, jadinya Science Direct ini melakukan penyesuaian dengan pengguna. Jadi dia juga merekomendasikan
yang nggak jauh-jauh dari digital transformation in academic. Selain itu ada Unified Discovery, yaitu menggabungkan berbagai metode pencarian dalam satu sistem agar pengguna bisa menemukan informasi dengan lebih mudah dan terintegrasi. Nah, setelah melakukan proses pencarian pada ScienceDirect, kita akan menemukan berbagai artikel ilmiah yang muncul berdasarkan query yang telah dimasukkan. Dari hasil tersebut, kita perlu memilih jurnal yang paling relevan dengan cara memperhatikan beberapa hal penting agar kita bisa mencari jurnal yang kita inginkan. Nah, itu dia cara kerja ScienceDirect dalam pencarian jurnal. Platform seperti ScienceDirect banyak dipakai karena menyediakan jurnal yang lengkap, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya juga digunakan untuk cari referensi skripsi, menyusun tinjauan pustaka, atau mendukung data penelitian. Dengan memahami cara ini, semoga kalian jadi lebih mudah dan cepat dalam menemukan jurnal yang relevan. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.